Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengakui mengalami kendala komunikasi dengan warga negara Indonesia yang ada di Iran. Meski demikian, pemerintah memastikan hingga saat ini tidak banyak WNI yang terdampak langsung dari aksi protes besar-besaran di Iran. Meski relatif aman, Kementerian Luar Negeri tetap meminta seluruh warga negara Indonesia di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga mengimbau agar warga negara Indonesia terus memantau perkembangan situasi dan menghindari titik-titik rawan termasuk lokasi demonstrasi. Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran di Teheran agar bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi jika keadaan memburuk. Sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak, tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Eskalasi terbaru datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan ancaman berupa pengenaan tarif 25% terhadap negara-negara mitra dagang Iran. Langkah ini dinilai tidak hanya menekan Iran secara ekonomi, namun juga berpotensi memperluas dampak geopolitik ke kawasan Timur Tengah dan ekonomi global. Seberapa serius ancaman ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Mbak Dina, ini ketegangan terbaru dan lewat media sosialnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif 25% bagi mitra-mitra dagang Iran dalam hubungan dagang mereka dengan Amerika. Apakah ini langsung berlaku saat ini juga, saat cuitan atau apapun pernyataan di Truth Socialnya itu dilakukan, atau seperti apa Anda lihat? Apakah ini juga bisa jadi hanya gertakan atau seperti apa? Kalau dari soal timing, saya kira masih ada jeda waktu sampai hal ini betul-betul diimplementasikan. Tapi niat Presiden Donald Trump itu akan direalisasi. Kalau dilihat dari pola yang berkembang, sebenarnya tujuan dari Trump itu bukan hanya Iran, tetapi China. Dan kemungkinan besar juga niatnya adalah untuk mengacak-acak persiapan alternatif pola kerjasama di tingkat internasional yang sedang dikembangkan oleh BRICS. Karena kalau dilihat dari pola kerjasama Iran, itu paling banyak juga selain dengan China, itu dengan Brazil dan dengan Rusia. Satu hal yang mungkin jadi catatan adalah bahwa mitra kerjasama Amerika Serikat di bidang pertahanan keamanan, Turki, itu juga masuk ya di dalam list pihak yang banyak bekerja sama dengan Iran. Jadi kita harus lihat juga bahwa Trump tidak sepenuhnya akan menerapkan ini, saya kira, karena kalau tidak dia juga akan melemahkan persekutuan dia dengan negara-negara NATO. Atau memang mungkin itu ada di agenda dia dan ini tidak diantisipasi, kita masih harus menunggu. Sebetulnya apakah ini adalah bagian dari upaya untuk menekan Iran tanpa perlu benar-benar melakukan invasi begitu kepada Iran, Mbak Dina? Atau ini memang adalah tahapan awal dari ancaman Trump yang disebut-sebut akan menginvasi Iran seperti waktu Trump mengambil Maduro di Venezuela? Kalau saya lihat dari konteks situasi yang berkembang, belum ada pengiriman pasukan ataupun kapal militer ya dari Amerika Serikat langsung menuju ke arah Iran. Jadi aktivasi dari kekuatan Amerika Serikat terhadap Iran, kalau dari segi militer, kemungkinan besar pertama akan lewat Israel. Kalaupun dia akan menggerakkan military base atau basis militer dia yang ada di Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar,
itu pasti kita akan dengar lebih lanjut sebelum itu terjadi. Ya. Jadi dugaan saya sebenarnya ini lebih karena menyusul skenario bahwa Trump mau menguasai sumber-sumber energi dan mengambil alih dominasi dari China. China baru saja mengumumkan mereka bukan lagi 1 triliun ya surplusnya terhadap Amerika Serikat, tapi 1,25. Ini meningkat dibandingkan yang diumumkan oleh China di bulan Desember. Jadi artinya ada eskalasi, dan ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya, karena China berarti dengan mengeluarkan statement seperti itu juga tidak menunjukkan sikap untuk menyerah terhadap Trump. Nah, ini menjadi menarik, Mbak Dina. Apakah ancaman Trump ini akan direspons oleh negara-negara mitra dagang Iran dengan menarik diri dari hubungan mereka dengan Iran, karena sebagian mungkin akan menghitung bahwa hubungan dagangnya dengan Iran lebih kecil dibandingkan dengan hubungan dagangnya dengan Amerika, atau memang akan ada negara-negara yang tadi baru saja Anda katakan seperti China yang tetap berkeras untuk mempertahankan hubungan dagangnya dengan Iran meskipun kena tarif tambahan 25%. Produk utama yang diekspor oleh Iran itu adalah minyak dan gas alam. Dan minyak gas alam ini kan sifatnya sebagai energi. Negara yang mengimpor dari Iran terutama adalah China 36%, kemudian Irak 25%, lalu ada Turki 18%. Negara-negara ini kalau China dia memang menumpuk energi ya untuk dia membiayai seluruh aktivitas industri mereka. Tapi kalau Irak ini kan negara yang memang nggak punya pilihan lain selain membeli dari Iran. Kemudian Turki juga nggak punya pilihan lain. Kalau dia mau beli dari tempat lain, mereka nggak punya natural resources ya, dan juga nggak punya sumber energi. Jadi kalau dia harus membeli dari tempat lain, tentu biayanya akan sangat tinggi. Dan hari ini inflasi di Turki sudah sangat buruk. Apa sebetulnya target Trump dengan memberlakukan tarif 25% ini, Mbak Dina? Apakah memang ingin menggerakkan situasi internal Iran seperti yang kita tahu, meskipun di Tengarai itu juga ada gerakan Israel yang ikut mengembangkan kerusuhan atau demonstrasi di Iran supaya kemudian pemimpin Iran tumbang dari dalam, atau seperti apa Anda lihat ya? Ya, ada gejala bahwa ini diupayakan untuk menjadi wilayah proksi dari Amerika Serikat. Jadi supaya ditutup sekalian ya jalur-jalur kerjasama Iran dengan Rusia, dengan China juga, karena Rusia dan China kemungkinan besar tidak akan konfrontasi secara terbuka, tapi seperti tadi yang saya bilang, statementnya, kemudian aktivitas ekonominya itu tetap jalan terus. Jadi kita bilangnya ya, tetap membelot lah gitu. Jadi kalau diperhatikan statement Trump juga bilang bahwa siapapun yang menyerang para demonstran itu akan menjadi alasan Amerika melakukan invasi. Ini kan luar biasa ya. Jadi alasannya Trump untuk menyerang Iran ini beda dengan kasus Venezuela. Ini alasan yang menurut saya juga nggak usah terlalu sepenuhnya dipercaya ya. Kembali agendanya adalah soal penguasaan natural resources, dan agendanya adalah untuk memastikan seluruh jaringan China itu bisa lumpuh, karena sampai sekarang dia terbukti belum bisa melumpuhkan China. Kalau kita melihat yang terjadi di Venezuela, Mbak Dina, itu kan banyak juga yang mungkin terkejut ya, karena itu gerakan yang banyak orang mengatakan tidak terantisipasi sebelumnya ketika pasukan Amerika mengambil Maduro. Kalau Anda lihat yang sekarang sedang dilakukan Trump dengan Iran, beberapa kali juga pernyataan verbal terhadap Greenland, juga beberapa tempat yang lain, ini adalah usaha yang hanya sebatas bluffing saja, gertakan saja, atau memang akan benar-benar bisa dilakukan oleh Amerika Serikat? Akan lebih sulit bagi Trump untuk mengambil alih kepemimpinan Iran, karena secara posisi Syah Iran itu sudah berlindung dan sulit dijangkau oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat. Itu informasi yang beredar ya. Jadi komplikasinya mungkin lebih tinggi daripada Venezuela yang berpikir negosiasinya masih akan diterima, masih akan berjalan.
Sementara kalau kita bicara Greenland, dugaan saya perlawanan dari Eropa itu akan lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Trump. Jadi yang bagian Greenland itu lebih bluffing. Tapi kalau untuk Iran, kerusuhan yang akan diciptakan bisa jadi akan lebih buruk dibandingkan yang sekarang. Kalau benar ada gerakan yang lebih nyata atau lebih agresif seperti itu, Mbak Dina, yang dilakukan Amerika, apa kira-kira atau seberapa buruk dampaknya kepada stabilitas kawasan Timur Tengah? Karena kita dengar juga pemimpin Iran sudah mengatakan siap kalau sampai diserang Amerika Serikat, Iran akan menyerang Amerika Serikat dan juga Israel. Ini resiko konfliknya akan makin meluas. Tapi seberapa mungkin atau seberapa besar pembesaran resiko ini terjadi, Mbak Dina? Negara-negara yang ada di sekitar Iran notabene sudah sangat kesulitan sekarang ya secara ekonomi. Bahkan Turki sekalipun itu dalam posisi yang sama sekali sebenarnya tidak ada keinginan untuk terang-terangan ya melawan Amerika Serikat, walaupun secara narasi sangat strong dia against Amerika juga ya. Tapi kalau kita perhatikan situasi kekacauannya itu mungkin lebih ke dari segi kantong-kantong perlawanan, kemungkinan besar juga malah konsentrasi masalahnya itu di Iran akan semakin buruk, itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang Mossad sudah masuk ke kawasan Iran dan bisa menggerakkan para demonstran, maka kekacauannya itu lebih di internal Iran, kembali menjadi negara yang gagal untuk bisa punya legitimasi, tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara yang punya kedaulatan. Hal itu yang harus kita waspadai. Jadi efek tidak langsungnya yang akan terasa sampai ke kawasan kita sebenarnya, karena efeknya nanti adalah rupiah, kemudian juga sumber daya resources kita ya, bahan-bahan mentah yang harus melalui daerah Timur Tengah, itu biayanya otomatis akan lebih mahal, biaya perjalanan juga lewat pesawat, nggak bisa lewat daerah konflik kan? Bagaimana kira-kira dampaknya kepada tadi yang sudah sempat Anda sebut, Mbak Dina? Kita khawatir tentunya ini akan membuat harga minyak mentah akan naik, dan itu juga akan mempersulit Indonesia, walaupun lokasi Iran cukup jauh dari Indonesia. Seberapa besar itu akan bisa membuat harga minyak mentah melonjak kalau Anda lihat? Kalau kejadiannya Iran tetap melakukan perlawanan, misalnya dengan menutup selat yang menjadi jalur utama untuk perlintasan minyak dunia, konsekuensinya tentu akan sangat buruk. Dibandingkan dengan Venezuela yang tempo hari kita bahas, konsekuensinya sebenarnya minimal ya kalau dari segi minyak, karena mereka processing minyaknya itu masih minim, dan minyak dari Venezuela cenderung kotor sehingga kurang disukai dan tidak terlalu laku gitu di pasaran. Iran posisinya beda, selain karena dia produsen besar minyak, mereka juga punya perlintasan Selat Hormuz ya, yang penting untuk perlintasan berbagai macam kargo dan barang-barang. Kita pun kalau dari Eropa, dari Afrika, itu mau nggak mau harus lewat di kawasan sana. Itu yang harus kita antisipasi. Terakhir, Mbak Dina, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Saya tidak tahu apakah harus langsung Presiden Prabowo atau juga peran diplomasi ini bisa dilakukan oleh Menlu Sugiono untuk meredam atau menenangkan kawasan di Timur Tengah ini. Satu hal yang pasti dan ditunggu oleh Iran adalah solidaritas Indonesia sebagai sesama anggota BRICS dan juga sebagai negara Asia Afrika, sesama negara yang pernah non-blok. Jadi kalau dilihat dari statement Menteri Luar Negeri, kita belum lihat ada kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan ketika Amerika Serikat terang-terangan ya bicara soal demonstran, apa preferensi dia soal perubahan rejim di Iran, ini sebenarnya sudah sangat tidak bisa diterima dari segi prinsip. D8 itu akan berjumpa juga tahun 2026 di Indonesia, di mana Iran juga menjadi anggota. Di mana Indonesia di situ? Mengapa kita belum punya posisi? Kenapa kita belum bahkan konseling itu memberi hiburan lah untuk Iran, kita bahkan tidak melakukan itu. Saya kira ini tidak pada tempatnya.
ada baiknya walaupun kita melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat atau apapun yang lain, janganlah hal-hal yang prinsip itu kita nggak ungkapkan ya. Baik, kita tentunya berharap ketegangan ini bisa semakin mereda dan kita bisa melihat ada peran Indonesia. Terima kasih untuk ulasan yang Anda berikan, Mbak Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional, sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mbak Dina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.